Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang memberikan kita kesempatan, kesehatan, hingga hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka dalam mata kuliah argumen hukum mahasiswa Fakultas Hukum Ilmu Hukum semester 5 ya tahun 2023. Betul ya teman-teman, semester 5? Betul, Pak. Baik. Saya hari ini diberikan tugas oleh Pak Dr. Fadila untuk mendampingi beliau dalam mata kuliah hari ini. Sebetulnya di jadwal teman-teman kuliah pukul 13 ya, tapi kemudian karena pukul 13 saya masih dalam kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan, mohon maaf, bukan mengesampingkan kepentingan kuliah begitu, karena memang jadwal dari Pak Dr. Tadinya saya minggu depan mulai mendampingi, tapi ternyata minggu ini, jadi saya sudah memiliki jadwal yang tidak bisa ditinggalkan tadi. Kemudian saya berikan opsi kepada teman-teman, kiranya bisa di pukul 16.30 atau di pukul 19, dan teman-teman memberikan waktu di pukul 19. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman sekalian. Saya Maulana Fajar. Saya sudah mengasistensi Pak Dr. Fadila hampir kurang lebih 1 semester. Di semester yang lalu juga saya mengajar mata kuliah ilmu perundang-undangan di Nusa Putra. Semester kemarin berarti semester genap ya, ilmu hukum, mungkin kelas karyawan dan beberapa kelas yang lain. Tapi sepertinya saya baru, apakah teman-teman juga masuk ke dalam kelas yang kemarin saya ajar? Masuk, Pak. Berbeda Tidak. Saya mati. Tidak, Pak. Baik. Ini the first time ya, kita bertemu berarti di ruang meeting ini, betul ya? Betul, Pak. Oke, jadi saya tidak salah memperkenalkan diri karena memang kita baru bertemu. Baik, teman-teman sekalian, dari pertemuan hari ini mungkin ketika Pak Dokter nanti berhalangan hadir, secara administratif asistensi itu dilakukan oleh saya. Sama, saya tidak terlalu jauh berbeda usianya dengan teman-teman sekalian. Jadi kalau mungkin nanti dengan Pak Dokter akan lebih serius begitu ya. Mungkin kalau dengan saya teman-teman bisa lebih cair, bisa lebih dinamis agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Dari segi administrasi kuliah, presensi dan yang lain-lain, tetap teman-teman seperti halnya belajar dengan Pak Dr. Fadila. Jadi tidak ada perbedaan baik itu presensi. Tadi yang menghubungi saya, perwakilan kelasnya mohon untuk diberikan baik itu link presensi atau presensi manual melalui WA group yang nanti dikirimkan kepada saya sebagai syarat nanti yang harus saya tampilkan. Kemudian saya juga minta tolong untuk perkuliahan ini di report karena saya harus mengupload atau mengunggah kuliah pada hari ini untuk laporan ke sistem akademik begitu ya. Jadi kita sepakati bahwa perkuliahan kita akan dilakukan selama 2 SKS, betul ya? Betul, Bapak. Kemudian nanti kita maaf. Ya, jadi presensinya mohon dicatat, kita akan berkuliah selama 2 SKS, tapi itu dinamis, jadi kalau memang sebelum itu kita sudah lebih selesai, ya kita selesaikan, atau kemudian nanti ketika sedang rame-ramenya berdiskusi, kemudian kita lewat 1-2 menit waktu, ya kita sepakati saja ya perkuliahan kita, selama memang batas waktu toleransi, ya kita gunakan kesempatan untuk bertatap muka. Ke depan, apabila nanti bertemu lagi dengan perkuliahan saya, biasanya saya meminta teman-teman bersedia untuk membuka ruang Zoom-nya ya bertatap muka secara langsung, karena saya menganggap seperti halnya kita berkuliah secara offline, salah satu etika yang dijunjung adalah kontak kita berhadapan. Nah, kalau di Zoom, salah satu etika berkuliah atau berapat dalam Zoom meeting, ya itu juga kita sama-sama saling melihat, memperhatikan, karena
Kalau tidak sama-sama membuka ruang kamera, eh, saya agak sanksi kalau teman-teman kemudian sekalipun mungkin teman-teman terkendala jaringan dan yang jadi ke depan nanti kalaulah ya mungkin bertemu lagi, nanti saya akan sampaikan di awal perkuliahan. Tapi untuk hari ini saya ucapkan dulu terima kasih atas waktu teman-teman. Mohon maaf karena saya baru bisa mengisi di pukul 19 ini. Kemudian saya merasa senang saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman ilmu hukum F 2023. Baik, selanjutnya kita akan belajar di mata kuliah hari ini atau di pertemuan hari ini dengan argumentasi dalam gugatan dan jawaban. Baik, silakan next slide. Saya minta tolong, tadi saya tidak bawa buka laptop, saya ada laptop tapi karena di baik, teman-teman sekalian di pengantar, teman-teman mungkin sudah belajar bagaimana proses persidangan, baik itu pidana, perdata, baik itu tata cara peradilan tata negara, ya pengadilan niaga dan pengadilan-pengadilan yang lain yang secara umum memang gambarannya hampir sama meskipun ada kekhususan tersendiri. Nah, khusus dalam perdata kita mengenal istilah gugatan dan jawaban. Gugatan dan jawaban adalah inti dari proses perdata. Jadi teman-teman sekalian, gugatan dan jawaban ini adalah inti dari proses perdata. Mengapa demikian? Karena di dalam perkuliahan atau di dalam tata cara peradilan niaga misalnya, atau dalam tata cara di pidana, ya, gugatan dan jawaban ini tidak menjadi bagian dari persidangan karena delik gugatan dan delik jawaban sekalipun sama pentingnya, tetapi kalau di perdata memiliki andil yang sangat besar. Nah, argumentasi hukum menentukan apakah gugatan atau jawaban itu dapat. Jadi argumentasi hukum menentukan apakah gugatan atau jawaban itu dapat diterima atau tidak. Maka nanti teman-teman akan belajar bagaimana cara membuat argumentasi hukum. Jadi argumentasi hukum yang dituangkan di dalam gugatan maupun dalam jawaban itu berdasar kepada tata cara atau kaidah-kaidah beracara pengadilan. Jadi tidak serta-merta narasi-narasi yang tanpa adanya hukum, adanya pasal atau yang lain. Selanjutnya, kekuatan argumentasi itu sama dengan kualitas pembuktian. Jadi sekalipun pembuktian itu akan dilakukan di akhir ya, tahapan persidangan, tetapi argumentasi dalam gugatan ya itu juga sama pentingnya di awal. Ya, next slide. Selanjutnya, teman-teman sekalian, konsep dasar gugatan atau permohonan tertulis dari penggugat kepada pengadilan. Jadi, gugatan itu merupakan permohonan tertulis ya dari penggugat kepada pengadilan. Jadi, tidak disampaikan secara lisan. Jadi, argumentasi-argumentasi yang sifatnya verbal itu dituangkan dalam narasi-narasi yang sifatnya konseptual dan tertulis, terbuka. Kemudian jawaban merupakan pernyataan tergugat yang membantah atau mengakui gugatan. Jadi dalam perdata dikenal istilah penggugat dengan tergugat. Kalau di pidana kita mengenal istilah terdakwa, gitu ya, saksi dan yang lain. Tapi kalau dalam perdata kita mengenal istilah penggugat dengan tergugat. Nah, gugatan itu dilakukan atau disampaikan oleh penggugat, sedangkan jawaban itu disampaikan oleh tergugat. Ya, ini konsep dasar yang sangat sederhana tapi sangat penting, bahwa gugatan itu dibuat ya oleh penggugat, sedangkan jawaban itu dibuat oleh tergugat. Kemudian argumentasi hukum sama dengan penalaran logis, dasar hukum, fakta yang konkret. Apa itu? Next slide kita jelaskan. Unsur argumentasi dalam gugatan. Pertama, teman-teman, apa saja unsur-unsur argumentasi dalam gugatan? Mungkin
selama perkuliahan teman-teman 5 semester ini memahami betul argumentasi dalam gugatan. Maka ada mata kuliah tentang kaidah-kaidah hukum, kemudian ilmu hukum dasar, gitu ya. Kemudian ada teknik dalam penulisan perdata dan pidana, begitu ya. Mungkin teman-teman sudah belajar, tapi saya hanya mengulas karena memang ada kaitannya dengan unsur argumentasi dalam gugatan. Pertama adalah posita atau fundamentum petendi. Apa itu posita? Tentu ya ini anak ilmu hukum sudah tahu ya, di semester awal itu sudah dijelaskan bahwa posita adalah uraian fakta dan dasar hukum. Ya, posita itu adalah uraian fakta dan dasar hukum. Jadi dalam gugatan itu isinya adalah posita, uraian fakta. Misalnya gugatan mengenai tanah, itu dijelaskan bahwa uraiannya misalnya tanah ini merupakan tanah warisan, kemudian pada tahun begini ini dialih fungsikan oleh begini, kemudian itu dijelaskan ya secara jujur dan fakta, secara rinci uraian fakta sampai kemudian pada tahun berapa misalnya gugatan itu dilayangkan atau kenapa tanah itu kemudian digugat dan yang lain itu, sampai dari awal latar belakang tanah itu terjadi hingga ada gugatan itu disampaikan. Jadi uraian faktanya tidak boleh terputus. Nanti hakim akan menilai kalau uraian faktanya terputus, itu nanti dalam pembuktian itu juga akan terkendala. Maka secara gamblang ya apa yang kita ketahui mengenai uraian fakta, ya, misalkan dari si A atau saksi si A atau misalkan dari seorang ini, keterangan dari ini itu dimasukkan ya, dinarasikan secara tertulis dalam uraian fakta. Itu adalah dasar hukum, posita. Jadi latar belakang, ya, latar belakang gugatan. Kenapa kemudian kita menjadi seorang penggugat atas satu kasus, misalnya gugatan tentang tanah, di perdata itu gugatan tentang hal yang lain yang sifatnya perdata. Nah itu uraian faktanya jelas, itu posita. Semakin jelas uraian fakta, semakin jelas posita, maka peluang pembuktian dan kemenangan dan menangkis jawaban itu juga akan lebih kuat. Kemudian ada petitum atau tuntutan. Setelah uraian faktanya dijelaskan di awal, ya konsepnya begini, poin A, B, dan yang lain sebagainya sebagai uraian fakta, maka nanti ada petitum atau apa yang dimintakan oleh penggugat. Misalnya penggugat meminta bahwa majelis hakim misalnya membatalkan putusan tentang tanah, penguasaan tanah, atau majelis hakim misalnya membatalkan sertifikat gitu ya, perdata atas penguasaan lahan misalnya kalau perdata. Karena di baru-baru ini saya dengan Pak Dr. Fadilah sedang mengurusi kasus hukum yang hubungannya dengan tanah, gitu ya. Ada 1, 2, 3 kasus di pengadilan negeri yang kami bersama-sama dengan beliau sedang mengurusi kasus. Ada yang sudah baru selesai putusan, ada yang masih dalam tahap persidangan. Jadi sebagai contoh konkret begitu, ketika positanya sudah ada, maka ada petitum atau tuntutan. Jadi harus jelas tuntutan kita apa yang diminta, pembatalan sertifikat kah, atau penguasaan lahan dan yang lain-lain, atau misalnya ganti rugi atau itu dijelaskan ya. Kemudian tentu di akhir ada apabila hakim ya berkewenangan lain maka minta putusan yang seadil itu, bahasa hukum yang harus ada ya, terpenuhi dalam kaidah-kaidah penulisan gugatan ya, unsur posita dan petitum. Kemudian harus jelas, tegas dan tidak bertentangan. Ingat ya, idiom dalam hukum itu harus tidak multitafsir, karena bahasa hukum adalah bahasa legal, ya, bahasa formal, bukan bahasa narasi-narasi yang sifatnya naratif dan reaktif, ya, atau dua pencarangan atau dua penafsiran atau multifungsi. Jadi harus jelas apa yang dimintakan, apa yang ingin diputuskan oleh hakim. Ya, itu unsur-unsur singkat. Anasir atau unsur argumentasi yang ada dalam gugatan. Jadi cukup ada posita di sana, tentu ya kalau latar belakang ada identitas penggugat, ada identitas tergugat, begitu ya, itu tentu ada. Tapi secara naratif adalah unsur argumentasinya itu harus ada posita, harus ada petitum, dan harus jelas ya, tegas dan tidak bertentangan. Oke, next slide. Kemudian teknik argumentasi dalam gugatan. Oke. Teknik argumentasi dalam gugatan pertama adalah nyatakan fakta hukum secara runtut. Ingat tadi sudah dijelaskan dari awal bahwa semakin gugatan itu runtut ya, maka semakin baik gugatan. Jadi semakin kita menuangkan gagasan atau fakta
ya tadi posita itu secara runtut, secara rinci, secara ringkas, nah jelas dan dimengerti, maka semakin baik. Nah itu teruji seorang lawyer, seorang advokat, nah itu memiliki keharusan untuk menuangkan ide gagasan yang tidak bertele-tele, ngalor ngidul ya. Oh, the meaning is ngalor ngidul, artinya harus runtut, jelas, cermat, ya, dihubungkan dengan pasal, dihubungkan dengan apa namanya jurisprudensi dan yang lain. Jadi ini menjadi challenging bahwa seorang, makanya nanti ada teknik legal drafting, ada teknik menulis gugatan dan yang lain-lain, karena tidak semua gugatan itu dimengerti. Kadang teman-teman hakim menjatuhkan putusan itu kalah terhadap penggugat, padahal misalnya kita yang benar, fakta hukumnya jelas, tapi karena si lawyer tidak bisa memberikan gambaran fakta hukum secara runtut, terperinci, yang mengalir naratif begitu ya, tidak enak untuk dibaca dan tidak enak untuk dicerna, maka nah itu jadi ambigu. Sayang kan, kasusnya harusnya dimenangkan, tapi karena si pengacara tidak bisa memberikan gugatan yang efektif, yang efisien dan terstruktur, maka mudah nanti pihak lawan memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan. Kemudian kaitkan dengan pasal atau aturan hukum yang relevan. Ingat, ini adalah gugatan hukum, ya. Nah, istilah gugatan hukum yang membedakan dengan gugatan hukum adalah mengaitkan pasal yang relevan. Contoh, dalam gugatan kita misalnya bahwa tanah sengketa adalah tanah, maka dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor ini. Atau misalnya bahwa tanah yang sudah 30 tahun dikuasai tidak bisa untuk digugat atau sudah daluarsa. Bahkan pasal ini nomor ini tentang tanah, bahwa apabila tanah sudah dikuasai selama 30 tahun secara terus-menerus dan tanah ini, maka tidak dapat dilakukan gugatan. Nah, itu dihubungkan. Jadi narasi kita secara fakta di lapangan itu kemudian dikuatkan dengan apa? Dengan aturan-aturan hukum, ya. Ya, atau aturan fakta dan kesimpulan. Jadi aturannya atau terbalik ya, faktanya dulu dan aturan tadi, faktanya bahwa tanah ini misalnya dikuasai oleh ahli waris tanpa sepengetahuan ini. Kemudian dari aturannya apa, pasal berapa, atau jurisprudensi apa, atau peraturan Menteri Agraria nomor berapa. Kemudian simpulannya apa? Maka dengan fakta tadi dan aturan tadi bahwa misalnya tanah itu tidak bisa dikuasai oleh sepihak meskipun adalah tanah waris. Nah, itu akan seperti itu. Jadi dasain dan dasain seperti itu. Fakta yang terjadinya apa, aturan yang membuat apa, kesimpulannya apa, kan begitu. Kemudian tegaskan hubungan sebab akibat atau causal link. Ya, jadi hubungan sebab akibat itu menjadi sangat penting. Sebabnya apa kita menggugat? Ya, akibatnya apa? Bukan dengan sebab dari penguasaan tanah selama 30 tahun kemudian tanpa ada keberatan dan yang lain-lain, maka akibatnya tanah tersebut misalnya dikuasai secara mutlak, jadi milik pribadi karena sudah 30 tahun penguasaannya. Sebab akibat itu menjadi sangat penting, ya. Kemudian hindari fakta tidak relevan atau multitafsir. Tadi lagi-lagi ini pembelajaran, nanti teman-teman mungkin di akhir juga ada proses pembuatan gugatan begitu ya. Nah, harus diingat bahwa hindari fakta yang tidak relevan atau multitafsir. Misalnya karena kita menggebu-gebu ingin memberikan gugatan, menekankan gugatan agar lebih bisa dimengerti dan lain, tapi kemudian fakta itu jadi tidak relevan, ya, jadi menambah-nambahkan. Itu kan yang paling bagus itu ringkas, padat, jelas, terstruktur antara aturan dengan fakta dan kesimpulan. Itu sekalipun banyak misalnya gugatannya berpuluh-puluh lembar, tapi tidak ada esensi, tidak ada apa namanya ya esensi isi atau relevansi dengan contoh misalnya di positanya atau dasar fakta hukumnya ini A, B, C tentang pasal ini, pasal ini. Tapi di kesimpulan gugatan teman-teman atau di apa namanya gugatannya tidak mencerminkan apa yang dimintakan. Alasan-alasan hukumnya menjelaskan tentang ini, tapi yang dimintakan oleh penggugat misalnya tentang apa, nah itu kan tidak relevan. Ya, yang kita ceritakan faktanya tentang A, ini, tentang ini, tentang ini, tapi permintaannya yang mulia majelis hakim mohon untuk misalnya membatalkan permohonan nikah. Ya, yang di relevansi di dasar hukumnya atau gugatannya tadi rangkaian faktanya adalah tentang tanah, tapi kemudian di permintaan gugatannya malah tentang misalnya hak asuh anak, itu kan tidak relevan, jauh sekali ya. Nah, itu hal-hal yang fakta-fakta yang harus relevan dan tidak boleh multitafsir atau ambiguitas ya. Dalam ilmu perundang-undangan dan dalam teknik penulisan argumentasi gugatan juga sama, bahwa ambiguitas itu hal yang sangat tidak boleh dilakukan oleh insan akademis hukum. Next slide.
unsur argumentasi dalam jawaban. Oke, kita selesai di gugatan. Kemudian lawan dari gugatan adalah jawaban. Jadi penggugat mengajukan gugatan, kemudian tergugat mengajukan jawaban. Apa-apa saja unsur argumentasi dalam jawaban. Pertama adalah eksepsi. Kalau tadi adalah posisa, itu boleh kasih mas. Yes. Sorry ya, saya pintar warna ini. Gak apa-apa ya. Oke. Karena tadi gugatan terdapat posita dan petitum, jawaban itu terdapat eksepsi atau tangkisan formil terhadap gugatan yang dilayangkan. Apa itu eksepsi? Secara singkat dan sederhana, sebagai basic science, pengetahuan, bahwa gugatan tidak memenuhi syarat. Jadi dalam eksepsi itu kita sampaikan bahwa gugatan tidak memenuhi syarat hukum. Itu adalah eksepsi di tangkisan formil. Contoh, ya, kurangnya pihak. Nah, itu maksudnya dalam eksepsi. Atau gugatan tidak berdasar, atau misalnya kaburnya gugatan, atau tidak jelasnya gugatan, atau error in persona, salah orang yang digugat misalnya, atau harusnya yang digugat itu si A, kemudian meloncat ke si C, padahal si A wajib digugat misalnya karena kita membeli kepemilikan tanah itu dari si A. Nah, kemudian kita digugat oleh si pemilik awal, kita mendapatkan tanah dari si A, maka tidak bisa si penggugat itu langsung menggugat ke si B, karena si B mendapatkan tanah itu dari A terlebih dahulu. Maka itu adalah salah satu tangkisan yang sifatnya formil atau eksepsi. Nah, ada juga kemudian ya jawaban terhadap pokok perkara. Nah, ini sudah kepada pokok perkara. Ingat ya, jadi jawaban itu setidaknya ada 3. Pertama adalah eksepsi. Eksepsi itu adalah tangkisan kita, jawaban kita terhadap hal-hal yang sifatnya formil tadi, ya, error in persona, ya, atau salah pihak atau kurangnya pihak, gitu ya. Itu ditangkis di awal, bahwa misalnya penggugat melakukan gugatan kepada ini merupakan error in persona, dan itu di awal. Atau misalnya penggugat menggugat ahli waris, tapi kemudian mengatasnamakan ahli waris. Sedangkan ingat dalam gugatan dalam hukum perdata bahwa ahli waris itu bisa berperan